mir'ah. Ya. Perempuan itu sebagaimana mir'atun. Nah, mir'atun itu apa, Bu? Cermin. Ya. Cermin itu mudah pecah. Gitu. Nah, makanya kalau di dalam Al-Quran itu menyebut wanita solihah itu dengan al-mar'atus solihah. Ya. Kalau surah menggunakan surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah Ibunda Sita Resmi dan juga Ibu Pamela, alhamdulillah beserta para ibunda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah firman Allah yang mengatakan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada bapak-bapaknya. Oh, di belakang. Jadi Allah memerintahkan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa ingat, senantiasa menyebut, senantiasa zikrullah. Karena memang sebaik-baiknya orang yang melaksanakan sholat, yaitu ketika sholatnya ia zikrullah, ingat sama Allah. Sebaik-baiknya kita ketika melaksanakan ibadah apapun, puasa, bahkan doa sekalipun, ya ketika doa, ketika beribadah harus ingat dengan Allah. Termasuk ketika berinfak, sedekah, mengeluarkan sebagian harta, kalau ketika beramal tidak ingat kepada Allah maka menjadi sia-sia. Dan Masya Allah, ketika kita ingat kepada Allah, Allah lebih ingat kepada hambanya. Di dalam tafsir dikatakan fadhkuruni adzkurukum, kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita, dan ingatan Allah kepada kita itu dengan curahan rahmatnya, dengan curahan ampunannya, dengan curahan nikmat-nikmat yang kita semua sepakat tidak mungkin bisa kita hitung. Kemarin saya membaca WA-nya Mas Aziz, nanti jamaahnya sekitar 40-an. Saya pikir umur 40-an. Ternyata Masya Allah ya. Jangan sebut lansia, Bu. Sebutnya usia senior. Nah, ya. Loh, itu menurut Kementerian Kesehatan. Istilah lansia sudah mulai ditinggal. Ya. Jadi dengan usia senior itu memberikan motivasi dan optimisme yang lebih. Tapi setelah saya amati betul-betul 40-an sepertinya ini. Semangatnya ya gitu. Ya. Dan wajahnya pun juga sepertinya kurang lebih lah ya itu. Nah, ini alhamdulillah ya. Dan boleh jadi ini ya bentuk rahmat dan berkahnya Allah ya. Ibu-ibu yang insya Allah terjaga wudunya, yang senantiasa hadir silaturahim dalam majelis-majelis ilmu, nah, itu Allah panjangkan umurnya, ya. Allah perbanyak rezekinya,
Dan itu janji Allah dan tidak mungkin tidak ditepati. Nah, alhamdulillah, maka setelah kita zikir kepada Allah, Allah pesankan fashkuru, maka bersyukurlah. Wala takfuru, ya, dan janganlah kita kufur. Nah, alhamdulillah, waktu yang mungkin dan pasti sama Allah berikan kepada semua makhluknya. Nah, namun kita di Al-Mar'atus Salihah bisa menghiasi waktu-waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan. Ini MT itu majelis taklim ya Bunda? Oh, ya, alhamdulillah. Ya. Dari namanya saja sudah Masya Allah bagus, luar biasa. Apa artinya Al-Mar'ah, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah? Wah, istri yang salihah. Mar'ah itu artinya adalah wanita, perempuan, ya, tunggal. Jadi itu tunggalnya perempuan itu artinya mar'ah. Kalau an-nisa itu jamaknya, ya, banyak perempuan. Nah, ini alhamdulillah, ya. Jadi dari nama pun insya Allah sudah menjadi doa bagi kita semua. Mudah-mudahan ibunda sekalian menjadi wanita-wanita salihah, menjadi ibu-ibu yang juga akan mengantarkan anak-anaknya dan juga suami ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin saya diminta temanya apa ya? Nah, kita pilih tema ya yang ringan, tapi insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sita Resmi, temanya adalah menggapai sakinah dengan pendengaran yang baik atau yang sehat. Kita sering dengar, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ditanya, Bu, kabarnya pripun? Nah, seringkali jawabnya, Alhamdulillah, terus baik, Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah, semangat. Ya. Ada istilah sehat yang sering digandengkan dengan kata apa, Bu? Sehat wal afiyah, ya. Kira-kira artinya afiyah itu apa, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah? Oh, sehat. Jadi kalau sehat wal afiyah, sehat dan sehat. Ya, memang terkadang bahasa Indonesia itu terlalu sederhana memberi arti. Ya memang betul di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau kita lihat arti afiat sama dengan sehat. Jadi kalau sehat wal afiat, sehat dan sehat. Nah, kita bisa lihat ini makna afiah yang sesungguhnya itu apa. Dan itu sebenarnya sudah muncul dalam lafaz, doa maupun zikir yang saya yakin ibunda sekalian sering melafazkannya. Ya. Di antara zikir pagi, apa bunyinya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dan seterusnya ya. Allahumma astur awrati dan seterusnya. Dan kita pun di dalam lafaz yang lain meminta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jadi makna afiah itu apa, Bu? Ya. Sehat. Ya, kalau kita lihat
terjemahan terkini memaknai afiah itu tidak ditulis sehat. Sekalipun KBBI masih menuliskan afiah itu adalah sehat. Jadi afiah itu adalah perlindungan. Nah, ya. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, terhadap kehidupan dunia, kehidupan akhirat, bahkan terhadap harta, termasuk juga anggota tubuh kita. Dan di antara spesifiknya yang selalu kita minta adalah afiah untuk pendengaran, afiah untuk penglihatan. Nah, karena makna perlindungan itu jauh lebih punya makna, punya arti hanya dibanding kalau hanya sekedar sehat. Karena banyak orang juga sehat, gitu ya. Kakinya masih sehat bisa berjalan. Matanya sehat bisa melihat. Telinga pun begitu sehat, fungsi fisiologisnya masih bisa mendengar. Tetapi belum tentu dalam lindungan Allah. Ya, apalagi kalau kita bicara pendengaran, Bu. Ini unik memang, ya. Di dalam Al-Qur'an itu paling tidak kita ketemu kurang lebih 15 ayat yang berbicara tentang pendengaran. Dan seringkali hampir semuanya digandeng dengan penglihatan. Karena inilah dua indera dari 5 panca indera kita yang Masya Allah menjadi sumber untuk kita banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu, dan juga banyak mendapatkan hikmah. Coba, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur tadi sudah berapa huruf yang didengar? Enggak kehitung ya. Sudah berapa banyak kata kalimat yang didengar dan terdengar? Banyak juga. Bisa kita kendalikan? Hampir sulit. Berbeda memang dengan mata. Mata kalau nggak pengen lihat itu mudah, gitu. Tinggal palingkan wajah, tinggal merem, insya Allah tidak melihat. Ya. Tapi kalau pendengaran, selagi fungsinya masih ada, itu tidak bisa kita hindar. Ya. Bahkan kadang-kadang bukan menghindar, malah pengen mendengar. Ya, itu. Kepo ya. Bahkan ngumping, diam-diam lah. Gitu. Inilah kelebihan kenapa setiap kali kalimat pendengaran penglihatan itu digandeng, mesti didahulukan pendengaran daripada penglihatan. Ya. Termasuk juga tandanya ibu itu kalau sudah tidur itu apa? Merem, yakin? Nah, belum tentu. Sudah merem pun ternyata belum tidur itu. Masih nunggu bapak sebelah udah tidur apa belum? Masih membayangkan, masih mikir, wah besok ini harus masak apa? Ya, besok anak ujian udah diajari apa belum? Betul nggak? Berarti tandanya orang tidur apakah merem? Nggak selalu, ya. Dan ternyata paling mengganggu kita untuk memulai tidur itu apa, Bapak Ibu? Pikiran. Kenapa kok bisa mikir? Pernah, dan saya yakin sudah sering dengar lah kisah Ashabul Kahfi, ya Bapak Ibu. Berapa tahun para sahabat Ashabul Kahfi itu tertidur? 309 tahun. 3 abad plus 9 tahun tertidur. Kok bisa? Ibu-ibu aja mau mulai tidur aja susahnya minta ampun. Sudah tidur baru 2 jam kebangun. Kebelet pipis. Sering ya. Gitu. Atau tiba-tiba terdengar suara aja yang berisik langsung terbang. Kenapa Ashabul Kahfi bisa tidur 309 tahun? Di Al-Quran sudah ada di surah Al-Kahfi.
Karena Allah menutupi pendengaran mereka. Nah, ya. Jadi sesungguhnya kita kalau tidur pun telinga itu tidak pernah istirahat. Nah, ya. Jadi ketika ibu-ibu mendengar sesuatu saja yang mungkin agak keras, ya, mencurigakan, nah, pasti terbangun ya. Bahkan anaknya di kamar sebelah nangis pun, wah, bapak nggak bangun, tapi ibu bangun. Itulah luar biasanya fungsi mendengar. Nah, termasuk juga ini ada kelebihan dari pendengaran itu adalah pertama kali berfungsi dan terakhir kali berfungsi. Jadi bayi brojol, apa keluar istilahnya apa? Bayi lahir, ya. Itu yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Jadi dia nangis itu karena sebelumnya tidak mendengar apa-apa di dalam rahim ibu secara fungsi fisiologisnya ya. Walaupun juga ada penelitian yang mengatakan bayi sesungguhnya di dalam pun sudah mendengar, tapi dengan fisiologi berbeda seperti halnya kita berada di alam muka bumi ini. Jadi ketika lahir itu langsung bisa mendengar. Makanya disunahkan untuk membacakan kalimat-kalimat tauhid. Azan, ya isinya kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan seterusnya. Begitu pula nanti di akhir hayat kehidupan kita, ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka yang terakhir berfungsi adalah pendengaran. Ya. Makanya sunnah ketika kita membersamai di hadapan kita ada orang dalam sakaratul maut, lakinu, talkinkan. Jadi agar dia bisa mendengar, kemudian dia mau melafazkan kalimat, lahir diawali kalimat tauhid, akhir hidup pun juga diakhiri dengan kalimat tauhid. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jaminan itu. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan-golongan tersebut, Ibu. Amin. Nah, kembali lagi kepada pendengaran. Jadi memang ini luar biasa. Kami banyak menghadapi bayi lahir. Alhamdulillah ada yang sudah bisa langsung screening pendengaran dari lahir. Ketahuan. Ada yang sehat, ada yang curiga mengalami gangguan. Ada juga yang terlambat, ya mungkin kena kendala fasilitas kesehatan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat anak-anak yang terlahir mengalami gangguan pendengaran, secara otomatis nanti aspek-aspek tumbuh kembang yang lainnya pun mengalami keterlambatan. Ya, nanti dari kemampuan bicaranya, kemampuan kognitifnya, analisa dan sebagainya. Karena memang tumbuh kembang itu bermula dari mendengar. Jadi kalau pendengarannya sehat, insya Allah anak-anak kita pun nanti tumbuh kembangnya sesuai dan juga sehat walafiat. Termasuk kita, ya, ketika pendengaran kita masih sehat, insya Allah yang lain juga akan ikut sehat. Tapi ada tapinya, pendengaran harus yang afiyah, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak, ya, hanya gara-gara mendengar, ya, hatinya langsung berdebar-debar gak karuan, ya. Hanya gara-gara mendengar, hidupnya gelisah. Hanya gara-gara mendengar, pikirannya jadi kacau, ya itu. Coba yang sederhana, ibu tiba-tiba ditelepon nih, ya itu. Mudah-mudahan. Oh, nah, ini ada pengumuman yang memiliki kendaraan plat nomornya AB1097HS. Nah, bisa bergeser sedikit karena ada yang mau keluar. Nah, monggo Bunda. Nih, sami-sami Bunda. Oke. Jadi seringkali Bunda dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
karena kita tidak terlindung atau berupaya melindungi pendengaran sesuai dengan koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita jadi terganggu, ya. Bisa sesuatu hal yang baik, bisa sesuatu hal yang buruk. Misal, ibu-ibu tiba-tiba lagi pengajian, ditelepon, wah, dikabari, Bu, anaknya kecelakaan. Wah, ya, langsung, betul ya? Atau misalnya di luar kota dikabari kamarnya atau mungkin rumahnya kebakaran. Wah, ya. Atau apapun lah, ya, informasi yang kita dapatkan. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi kita. Sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, ya, itu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bahkan tentang diri kita pun kita tidak tahu. Nama kita pun juga kita tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka kemudian Allah berikan kita pendengaran, berikan kita penglihatan, berikan kita hati, agar apa? La'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur kepada Allah. Nah, masih banyak nanti ayat-ayat yang lain, ya. Di antara mendapatkan hikmah, ya, itu dari hati dan pendengaran. Dalam surah Qaf itu. Jadi kita mendapatkan hikmah itu ketika hati dan pendengaran itu ada, hadir. Nah, termasuk ketika misalnya dalam setiap majelis ilmu, ya. Ini kan tiap-tiap kita bisa jadi pulang ke rumah nanti membawa hikmahnya beda-beda. Ada yang membawa hikmahnya 100% gitu ya. Ada yang membawa hikmahnya 75, 50, seperempat gitu ya. Atau jangan-jangan ya. Nah, zong ya. Tergantung apa nih hikmah yang kita dapatkan? Tergantung hadirnya hati dan pendengaran. Coba ibu-ibu milih mendengar apa mendengarkan? Mendengar. Saya ulangi, nggih. Ibu-ibu mau memilih mendengar atau mendengarkan? Dua-duanya itu ya. Atau dalam bahasa Inggris, ya. Pilih ya. Hearing or listening. Ya. Ya. Hearing itu artinya adalah mendengar. Listening artinya adalah mendengarkan. Ya. Dulu itu sempat ada produk apa saya lupa, ada pepatah yang ditulis itu dalam iklannya, ya. Always listening, always understanding. Ya. Artinya apa, Bu? Ya. Selalu mendengarkan, maka akan selalu faham. Jadi yang dipilih apa? Hearing atau listening? Nah, mendengar atau mendengarkan? Nah, ya. Bedanya apa toh? Apa bedanya, Bu, antara mendengar sama mendengarkan? Ya. Nah, mendengar itu ya sesuatu apapun gelombang bunyi yang masuk, yang ditangkap oleh ini daun telinga, masuk ke liang telinga, menggetarkan gendang, menggetarkan tulang-tulang pendengaran, sampai ke rumah siput, akhirnya sampai ke pusat pendengaran di otak, itu mendengar. Tapi kalau mendengarkan, sampai di pusat pendengaran di otak, diteruskan ke hati atau akal, untuk kita fahami, untuk kemudian menjadi sesuatu nantinya amal. Itulah
mendengarkan. Ya kadang-kadang memang penggunaan istilah ini jadi kalau sembarangan ya akhirnya jadi kurang tepat. Ini ngapunten kalau kebetulan ada anggota dewan ini. Kalau anggota dewan itu aktivitasnya ada sekian periode itu apa Bu? Public hearing ya. Nah, makanya banyak program yang dititipi nggak jalan-jalan itu. Karena hanya sekedar bukan public listening, ya. Nah, mestinya harus public listening agar understanding terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, ini intermezzo saja. Ya. Karena hanya gara-gara penggunaan istilah tidak tepat, ya akhirnya kenyataan itu jadi tidak benar ya. Nah, kembali kepada tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk mendapatkan hikmah hati, akal dan juga mendengarkan. Mungkin kita ingat ya, bagaimana firman Allah atau wahyu pertama turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang seorang yang ummi, tidaklah bisa membaca apalagi menulis. Maka ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Ya. Nabi kita menjawab, "Wa ma nabi qari." Saya tidak bisa membaca. "Iqra ya Muhammad." "Wa ma nabi qari." Saya tidak bisa membaca. 3 kali diperintah oleh Jibril untuk membaca. Akhirnya Jibril menuntun Nabi Muhammad untuk dengan mendengar dan kemudian melafazkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dan proses turunnya ayat-ayat Allah dari awal sampai Al-Maidah ayat yang ketiga itu adalah firman yang terakhir, semuanya melalui pendengaran. Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah hafal, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, sahabat mendengar, sekali 2 kali sahabat hafal, terus sampai akhirnya pada generasi sahabat Utsman bin Affan khawatir kemampuan umat Rasulullah dalam mengingat, dalam menghafal itu sudah tidak sebaik di zaman para sahabat, baru mulailah dibukukan, dituliskan menjadi mushaf. Nah, ini fungsinya mendengar. Ya. Dan memang kita akan mudah sekali, walaupun mungkin tiap-tiap kita ada yang punya kemampuan lebih di aspek tertentu. Ada yang proses pembelajarnya itu melalui pendengaran. Ada yang senangnya mungkin dengan membaca. Ada yang barangkali mungkin tidak hanya sekedar mendengar membaca, tapi juga sambil menulis. Tapi dengan mendengarkan, terlebih ketika kita berada bersama orang-orang yang alim, itu Masya Allah, kita sudah ibarat sehari duduk di dalam perpustakaan membaca sekian banyak buku. Nah, maka kegiatan Majlis Ta'lim Al-Mar'atus Salihah, yang alhamdulillah ini kita istiqomah, Masya Allah sudah 8 tahun ya Bunda. Nah, ini saya yakin sudah membawa banyak hikmah dan kebaikan bagi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana tentang sakinah? Karena tadi kan tujuannya menggapai sakinah dengan pendengaran yang sehat ataupun yang baik. Makna sakinah apa ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah? Tenang. Oke. Makna sakinah tenang. Kalau tenang itu dalam bahasa Arab nanti banyak pilihan. Selain sakinah ada apa? Kita biasanya sering mendengar kalau sholat itu harus tumak-ninah. Jadi juga harus tenang. 2 ini saja yang mungkin kita singgung. Apa bedanya tumak-ninah dengan sakinah? Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya tenang, ya. Tumak-ninah itu ketenangan yang didapat dari aktivitas ibadah. Ya.
aktivitas yang berkaitan dengan hablum minallah. Ya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Tapi kalau kita bicara sakinah, itu ketenangan yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan aktivitas ibadah. Walaupun semua aspek kehidupan kita ini adalah ibadah. Kita mengucapkan atau menyampaikan doa sakinah itu biasanya pada kesempatan apa Bapak Ibu? Nah, ya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah gitu ya. Pada orang yang baru 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun menikah. Ya. Ya seterusnya Bu, jangan cuma awal menikah ya. Karena kita berharap ya keluarga kita semuanya sakinah sampai surga ya gitu. Nah, jangan hanya pernikahan saja Bu. Jadi setiap hari kepada Bapak juga saling mendoakan. Semoga keluarga kita sakinah ya itu mawaddah dan juga rahmah. Nah, jadi sakinah itu ketenangan yang didapatkan ya tidak selalu dalam aspek ibadah mahdhah yang hubungannya langsung kepada Allah. Tapi hubungannya nanti dengan sesama hablum minan nas ya. Dan seringkali ketenangan yang dikatakan sakinah itu didapat setelah melalui proses yang boleh jadi selalu bukan yang menyenangkan bagi kita. Ya. Tidak selalu ya melalui proses yang itu membahagiakan saja. Tapi boleh jadi di situ ada kesulitan, boleh jadi di situ ada ujian, boleh jadi di situ ada cobaan, kesusahan, ya, kesempitan dan sebagainya. Maka jangan pernah menganggap hidup sakinah itu hidup yang tenang-tenang saja, yang baik-baik saja dalam mata manusia. Ya, kita semua yang mungkin sudah nikahnya puluhan tahun, ya. Alhamdulillah, ya sudah ada yang 50 tahun nih tadi ya. Nah, kalau kami ya baru masuk tahun ke-16 ini, ya. Alhamdulillah putra sudah 4. Jadi kita mendapatkan ketenangan sakinah itu pasti melalui sesuatu proses, ya. Begitulah, ya. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan hidup yang dinamakan sakinah ketika kita bisa memilih segala apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan informasi yang itu bisa mengantarkan kepada sakinah, ya. Karena memang seringkali nih Bu, ya, karena topik ini kami pilih, karena kebetulan berbicara di depan para almar'ah. Ya. Nah, almar'ah kalau bergabung jamak menjadi nisa. Makna mar'atun itu bagus artinya, apa Bu? Ya perempuan kalau secara lugawiyahnya. Mar'ah itu artinya bisa diartikan sesuatu keindahan. Mar'ah itu bisa diartikan satu kemuliaan, ya itu. Tapi kalau arti nisa, ya, nah, apa artinya nisa itu? Ya, lugawinya wanita, ya. Tapi nisa itu juga bisa diartikan rapuh. Nah, iya, gitu ya. Makanya ada pepatah Arab, ya, al-mar'atu kal mir'ah, ya. Perempuan itu sebagaimana mir'atun. Nah, mir'atun itu apa Bu? Cermin. Ya. Cermin itu mudah pecah. Gitu. Nah, makanya kalau di dalam Al-Quran itu menyebut wanita solihah itu dengan al-mar'atus solihah. Ya. Kalau surah menggunakan surah An-Nisa. Karena sebenarnya membahas di antara di balik kelebihan-kelebihan wanita ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar adapun kelemahan itu juga harus menjadi satu kelebihan bagi wanita. Sedangkan kalau laki-laki itu tetap menggunakan baik tunggal maupun jamaknya sama. Tunggalnya rojulun, ya jamaknya rijal. Artinya apa? Ya, bisa diartikan qawam, kuat, ya, pemimpin.
Jadi baik dia sendiri maupun bersama-sama, dia adalah sama. Nah, perempuan ya kok beda ya, kok nggak al-mar'ah jadi al-maro'at begitu ya, seperti kaidah bahasa Arab. Tapi jamaknya malah di nisa. Nah ini kalau wanita-wanita berkumpul, kalau berkumpulnya di Mar'atus Sholihah, insya Allah jadi kekuatan yang luar biasa untuk peradaban umat. Tapi kalau berkumpulnya kebetulan tidak tepat, nah ini itu bisa menjadi nisa tadi, ya itu, ya. Nah, jadi lupa, ya itu. Pokoknya apa-apa bisa jadi bahan, ya, bahan masakan, maksudnya, bahan apapun. Gorengan dan lain-lain ya itu. Nah ini ya kadang-kadang kami pun hanya belajar sedikit-sedikit ya karena dulu pernah di Ma'had, kemudian lanjut di Fakultas Kedokteran, jadi muridnya Dokter Sagiran, sekarang sampai ngajar di UII ya itu. Ya mungkin tidak terlalu mendalami, tapi kalau kita belajar Al-Quran itu melihat ya balagohnya, kata per kata secara mendalam itu ternyata Masya Allah membawa suatu hikmah dan makna yang mendalam. Nah di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita seringkali ya mendengar sesuatu kalau itu tidak ada manfaatnya, kalau itu yang seringkali mungkin memang ya kadang-kadang punya daya tarik, tapi kalau kita lupa kalau itu tidaklah Allah ridai, maka inilah yang akan mengganggu kehidupan kita sesungguhnya, ya, yang bisa mengganggu ketenangan hidup kita. Ya, kita kan mudah sekali ya terpengaruh karena memang hidup ini ya hiasan. Hidup ini memang Allah jadikan perhiasan bagi mata, bagi hati kita. Apalagi kalau perhiasan ketemu dengan perhiasan. Al-mar'ah tadi artinya adalah keindahan. Di antara keindahan itu adalah perhiasan. Nah, maka al-mar'ah pun juga artinya adalah perhiasan. Maka ibu-ibu paling senang kalau dikasih perhiasan. Ya. Dan ibu-ibu pun juga senang berhias. Sudah sunatullahnya, ya itu. Nah, maka ketika kita menjadikan pendengaran ini afiah sebagaimana doa-doa kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kita mohon bukan hanya sehat, tapi Allah lindungi tubuh kita, jasad kita, Allah lindungi pendengaran kita, Allah lindungi penglihatan kita, maka insya Allah kita akan terjaga. Kita betul-betul sehat. Sehat yang dikatakan sehat walafiat tadi. Sehat yang paripurna. Ya, sebenarnya kalau merujuk kepada makna sehat dari WHO. Jadi kata WHO, Bunda sekalian, sehat itu adalah tidak semata-mata tidak adanya penyakit. Tetapi sehat secara anatomi dan fungsi, baik biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Wah. Nah, ini kalau ngikuti WHO susah ya. Rasa-rasanya kalau sudah umur kita 40 plus itu kayaknya nggak bisa bebas dari penyakit. Nah, ya ada aja gitu ya. Entah boyoan gitu ya, hipertensi, kolesterol itu ya. Memang kalau semakin usia lanjut itu semakin kaya ya Bu ya. Ya sudah punya tambang minyak sendiri gitu ya. Sudah punya apalagi ya kebun kacang sendiri. Pabrik gula. Masya Allah ya. Apalagi kalau dilihat psikisnya. Wah. Jadi orang yang galau, orang yang stres, orang yang bingung, itu menurut WHO tidak sehat. Apalagi dilihat dari segi ekonominya, ya, berarti sing diutang nggak sehat itu, ya. Apalagi kalau dilihat spiritualnya. Tapi yang utama memang spiritualnya. Ketika aspek spiritual baik, maka insya Allah yang lain ikut juga baik, ikut juga sehat, ya. Itu.
Nah, maka dalam Islam sehat walafiat ketika apapun yang Allah titipkan kepada diri kita semua dalam lindungan Allah dan digunakan sesuatu yang bermanfaat dalam keridhaan Allah, itulah sehat walafiat. Dan saya senang ini, ya ibu-ibu semua insya Allah sehat walafiat. Sekalipun yang pakai kacamata, ya, mungkin secara fungsi sudah menurun, ya, tapi kita gunakan tetap untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan tetap untuk ya melihat segala kebaikan. Pendengaran pun juga kita dengarkan hal-hal yang baik. Ya, memang banyak penelitian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya, kalau di Barat mungkin yang didengarkan dalam riset itu adalah instrumen, ya, nada. Tapi Masya Allah, kita di agama Islam punya sesuatu yang kalau kita dengarkan saja itu sudah memberikan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Yaitu adalah mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan pasti semuanya tenang kalau dengarkan ayat-ayat Allah. Ya, apalagi kalau didengarkan kebetulan qori'nya atau mungkin yang membaca itu dengan nada yang baik. Ya, coba kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau mungkin di masjid-masjid kita yang imamnya bagus-bagus, itu Masya Allah. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu nanti malam sebelum tidur gantian baca Quran. Nah, ya barang mungkin 1 lembar lah, gitu ya. Itu Masya Allah nanti tidurnya tenang itu. Bahkan Ibu baca Quran, Bapak udah tidur duluan itu. Saking menenangkan ya. Itu. Nah, dalam Al-Quran pun dikatakan ya, Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi iman itu jangan naik sendirian. Jadi kita bertambah iman, bertambah ketakwaan itu jangan sendirian. Karena Allah pun juga sudah menggariskan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kita harus bersama-sama bertambah iman, bertambah takwa. Dan Allah juga mengatakan ya di akhir ayatnya, Allah lah yang mempunyai ya pasukan-pasukan, ya kekuasaan Allah seluruhnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an, saya dapat bocoran pertemuan sebelumnya temanya tentang menjadi ahlullah. Betul ya Bu Indah ya? Menjadi keluarga Allah. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana kita sehari-hari dekat dengan Al-Qur'an. Syukur kalau kita bisa amalkan 1-2 ayat. Ya tentu kita harus berjuang, berusaha sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Kalau kita belum sampai mengamalkan, setidaknya kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca ataupun dengarkan dari Al-Quran. Nah, memang kebetulan bahasanya bukan bahasa ibu kita, tapi bahasa Al-Quran adalah bahasa surga, bahasa Arab. Nah, maka kita alhamdulillah dengan pengajian-pengajian kita bisa memahami sedikit-sedikit makna dan mungkin tafsirnya. Kalaupun tidak semua kita bisa pahami, kita pelajari tafsirnya, ya setidaknya mungkin ada yang bisa kita hafal untuk menjadi kenikmatan diri. Ya, karena orang kalau senang menghafal, mesti banyak waktu kosong itu akan digunakan untuk murojaah. Mesti itu. Kalau sudah senang hafal, coba lihat anak-anak kita yang senang hafal.
Ya, memang usianya anak-anak, ya senang main juga senang main. Tapi kita akan melihat waktu-waktu yang mungkin ya yang lain anak-anak lebih senang main gadget, HP. Tapi dia pasti akan meluangkan waktu untuk murojaah kalau sudah senang dengan Al-Quran. Kalaupun mungkin karena kita sudah usia senior tadi ya, kemampuan menghafal sudah terbatas, maka kita harus senang membaca. Sekurang-kurangnya pun, kalau membaca pun sudah mungkin sulit, ya mendengarkan. Mendengarkan pun itu sudah memberikan kebaikan kepada diri kita. Setidak-tidaknya tenangnya hati kita, tenangnya jiwa kita. Nah, saya kebetulan di kampung itu membimbing kajian ibu-ibu, ya sepuh-sepuh. Nah, ya karena saya tinggalnya di daerah barat Sleman paling ujung di daerah Minggir di kampung. Ya jadi memang masih banyak ya simbah-simbah itu untuk mengucapkan itu nggak bisa. Nah itu. Kemudian membedakan za itu ya susah, ya. Terus kolkolah itu ya seringkali ya susah itu ya. Tapi melihat semangat beliau itu Masya Allah ya. Bahkan bagi yang sedang belajar membaca Al-Quran, sekalipun salah, sekalipun terbata-bata, justru ganjarannya 2. Ganjaran membacanya dan ganjaran terbata-batanya. Tapi bagi kita yang pembelajar, jangan berhenti di terbata-batanya. Terus ya. Nah, sampai menghafal, memahami, bahkan syukur sampai mengamalkan. Nah, maka yuk Bunda sekalian, kita jadikan telinga ini mendengar yang baik-baik, terutama ayat-ayat Allah, terutama ilmu yang disampaikan oleh para ulama, yang itu akan terus nanti menambah keimanan kita, menambah kebaikan, menambah ketakwaan, dan semua itu akan Allah berikan sakinah, ketenangan, karena ketenangan tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tinggalkan apa itu? Mungkin gibah gitu ya, gosip, apalagi Bu, acara-acara yang ya hanya sekedar membuat munculnya hasad dalam diri kita, ya. Karena segala keburukan hati itu bermula dari hasad. Hasad itu muncul dari siapa? Diri kita sendiri, ya. Jadi gampangannya hasad itu, ya kalau Dr. Probo selalu mengatakan SMS. Apa itu? Senang melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Nah, bisa juga diartikan senang mendengar orang susah, susah kalau mendengar orang senang. Nah, ya. Jadi muncullah hasad. Dari hasad nanti wah udah macam-macam ya itu yang keluar nanti. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini ya kita memahami mungkin tidak banyak firman Allah ya. Tapi memang di antara panca indera kita ya yang sulit kita kendalikan memang adalah pendengaran. Ya. Jadi kita sekarang berusaha bertekad mudah-mudahan dengan kita senantiasa berzikir, memohon kepada Allah diberikan afiah, kita pun berusaha. Karena perintah takwa itu adalah aktif, ya. Ittaqullah mastata'tum. Perintahnya aktif, tapi Allah sayang dengan kita. Memberikan batasan pun sesuai kemampuan. Tapi tidak tahu kita batas kemampuan kalau kita tidak pernah terus berusaha, berikhtiar, memaksakan. Sampai mana batas kemampuan yang kita miliki. Sudah pukul 9, Bunda sekalian, mudah-mudahan 10. Wah, memang waktu itu berjalan begitu cepat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda sekalian, ayahanda sekalian diberikan sehat walafiat, dan kita semuanya dengan itu mendapatkan kebaikan, hikmah, dan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita bisa bersilaturahim kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.